Kalau Indonesia mau maju, dia harus bangun kawasan timur Indonesia. Coba kita lihat sekarang, membangun untuk kita punya barang keluar saja harus ke Surabaya. Kita punya coklat dikumpul di sini dari Jawa, dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan. Temuan dari Sarkawi ada unsur monopoli di situ. Republik ini salah satu kesalahannya yang paling fundamental adalah kita mengaturnya secara homogen dari Sabang sampai Merauke. Padahal masing-masing daerah ini memiliki kemajuan teknostrukturnya yang berbeda-beda. Ada yang kurang lebih sama dengan Korea, ada yang sama dengan Singapura, mungkin Jakarta katakanlah. Ada yang Jawa Timur yang mungkin kurang lebih sama dengan Malaysia misalnya. Ada Indonesia Timur yang masih agraris. Ya. Ada satu hal, satu paragraf di situ dia tulis bahwa masyarakat sekarang ini secara global itu tidak ingin lagi diberi ruang untuk berperan, tapi dia sudah ingin untuk ikut mengambil keputusan, melaksanakan keputusan itu dan mengendalikan apa yang dilaksanakan. Di Singapura, bukunya itu berjudul Nation in Waiting. Di situ dia melihat bahwa problem Indonesia itu adalah problem kekuasaan yang sangat mistik, begitu. Orde Baru adalah sebuah contoh dari cara sebuah rejim memistifikasi kekuasaan sehingga apa yang disebut oleh Pak Taslim sebagai identitas wilayah itu terhapus dari ingatan. Kalau toh kita berbahasa daerah kita, itu lebih cenderung pada bahasa yang jorok. Saya melihat Kak Blampe, Anak Suntli, gitu-gitu loh yang muncul. Tidak ada bahasa-bahasa yang indah yang bisa mengantar untuk kita menjadi akrab. Maaf, mungkin saya sama dengan Pak Alwi karena kami sama-sama dari sastra, jadi lebih fokus untuk seperti itu. Persoalannya adalah institusional, tapi dibom dengan tarif polisi. Ini nggak nyambung antara problem dasar dengan kebijakan yang diambil. Kenapa begitu? Karena memang pemerintah kita ini nggak mau susah. Kalau kita salah menerima informasi, NKRI ini di ujung tanduk, kan, saya bilang begitu. Bisa dibayangkan 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, yang menjadi top di pemerintahan, di kekuasaan adalah generasi kita, no, saya bilang begitu. Dan kalau kita mau bayar utang kita terhadap bangsa ini, 15 tahun yang akan datang, mungkin kita salah bayar utang, saya bilang begitu. Kemarin reformasi, generasi kita yang di lapangan yang mendorong itu. Dan jujur kita mengakui bahwa salah ini ada reformasi. Kita berutang terhadap bangsa ini. Sekarang tugasnya SSB ini mendata. Ada beberapa undang-undang yang tidak menyentuh kepada masyarakat. Itu kita punya tugas. Baru kita mencarikan orang untuk judicial review. Kalau perlu kita mulai dari sini, Pak. Pak Sarkawi, apa yang mau judicial review? Ide saya waktu itu saya mau ekspor. Seperti itu yang terjadi, apa yang saya rasakan ya saya lepas saja. Kembangkan lebih jauh yang ini, ya, pertemuan kayak begini, ide-ide yang ada, dasar-dasar pemikiran. Saya kira 1000 kali pun kita ketemu tidak akan nembus. Karena harus ada yang menyuarakan keluar. Puluhan kali sampai lobet saya punya handphone tidak lama karena Botlen 41 bicara tentang Yakuza dan sebagainya. Yakuza apa? Itu yang dia bilang Kak Ulpa, ejakulasi dini. Kalau saya bilang orgasmes. Coba kita lihat itu Janur Kuning. Itu kan tentara Bugis itu yang masuk kota pertama itu. Dan kelihatan. Tapi semua berusaha dikamuflase di sejarah. Seolah-olah kita tidak punya peran. Saya tidak suka kalau ada orang, saya selalu ilustrasi begini, jangan mau jadi ayam jago. Ayam jago itu cuma cocok di Makassar, di Sulawesi Selatan, berabad-abad lalu. Kenapa, Pak Senle? Karena ayam jago di zaman lalu
Itu lama sekali baru ketemu ayam jago yang lain. Kampung dengan kampung masih. Sekarang ayam jago, begitu dia keluar rumah sekarang ketemu lawannya. Sejauh mana politik nasional, kesepakatan nasional memiliki backup politik yang seperti ini. Ini salah satu akar persoalan untuk melahirkan kelompok menengah yang real, bukan kelompok menengah sinetron. Karena kelompok menengah yang ada sekarang ini sebenarnya kan dia terkait juga dengan konglomerasi besar, yang akhirnya kalau dia diperas sisa satu. Cuma dia bergaji tinggi sehingga dia sanggup untuk bermalam minggu di Bali atau di Singapura atau di Hong Kong atau dimanapun. Karena dia menjadi CEO di situ. Dia sekolah di luar negeri, dia berasal dari kelompok menengah yang tidak memiliki ideologi, dan dia bekerja di konglomerat. Benar, zero. Nggak ada dia bisa dapat, jangankan 15 tahun, 20 tahun pun kalau dia masih begini-begini nggak ada apa-apanya. Kita dulu di PKM, kita duduk malam-malam, tidur dengan bendera. Saya ingat sekali, saya udah ngantuk sekali saya tidur. Mungkin Kak Majid atau Nirwan kalau nggak salah waktu itu. Karena saya sudah capek, ditutup dengan bendera loh, kedongin adekku, tidur. Kalau kau bikin di sini pabrik coklat, jangan kasih dia pajak untuk keluar. Menyatukan Indonesia dengan tingkat kesejahteraan yang tidak sama, pajaknya sama, harga listriknya sama, harga bensinnya sama, ketidakadilan. Ingin berbuat adil di tempat yang timpang, ketidakadilan. Masa orang gemuk dengan orang kurus dikasih ukuran baju yang sama? Tidak adil itu. Nah, bisa mau marah aja. Teknik di sana, mereka curhat dengan situasi-situasi kebudayaan. Ada yang menarik dari Dayak itu. Dia bilang begini, kenapa kalian merasa risau kalau saya ikut membangun laskar? Padahal kelakuan kalian juga membuat laskar. Partai-partai kalian punya laskar, agama-agama kalian punya laskar. Lalu mengapa ketika saya membuat laskar, Anda menjadi risau? Anggota DPR, apa untungnya Sulawesi dengan adanya itu gas alam di Sengkang? Apa untungnya? Malah kita dibodohin. Dia jual dia punya gas alam kepada perusahaannya sendiri dengan harga yang rendah, sehingga dia tidak pernah untung, sehingga dia tidak pernah bayar ke Indonesia. Yang untung perusahaan listriknya. Daripada pemain raga. Pemain raga tuh dia main sendiri. Dia main sendiri sampai dia capek baru dia kasih orang lain. Tapi saya bilang jangan kau lihat itu. Masyarakat saya itu masyarakat pelaut. Masyarakat pelaut itu tim. Masyarakat pelaut itu tim. Dia harus menjadi ahli layar, ahli kemudi dalam satu tim. Sampai kalau misalnya ada terjadi apa? Ombak besar ke depan, juragan telanjang bulat di atas. Dan ternyata angin takut. Angin takut, dia lari. Dia lari ke tempat lain dan jadi lasso angin di sana. Tiada keriangan teramat manis, tiada bencana teramat kejam. Anymore.
For I am the sea. Release me and let me love again. Tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan, oh jangan. Cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Sedari dulu sudah aku katakan, siapa diri ini buaya. Sedari dulu sudah aku katakan, janganlah kau sesali. Tapi kini kau selalu menyakitiku. Mengapa, oh mengapa? Hati bertanya, mungkin ada yang lain yang kau sayangi. Kalaulah memang ada yang lain yang kau sayangi selain diriku, kata